Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada malam ini kami datang bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang terus kami alami dalam sepanjang kehidupan dan persekutuan kami. Pada malam ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menjiwai kehidupan kami. Bertuturlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam ini, saya telah memilih dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Namun saya akan membaca ayat 3, 4, dan 5. Firman Tuhan mengatakan begini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dulu kelumpuhan itu dianggap sebagai suatu kondisi permanen yang tidak dapat disembuhkan. Namun demikian, ada satu kelompok yang percaya bahwa Yesus dapat menolong mereka, Yesus dapat menolong teman mereka yang lumpuh. Karena itu dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 11, di situ dikisahkan bahwa ada 4 orang bersahabat yang menggotong sahabat mereka yang lumpuh untuk dipertemukan. Dan memang mereka berharap bahwa teman mereka itu dapat disembuhkan oleh Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di tempat di mana Yesus itu berada dalam sebuah rumah, yang mereka lihat itu hanyalah kerumunan orang yang penuh, sesak memadati rumah itu. Tidak ada jalan untuk masuk. Coba bayangkan, seorang yang sudah kelelahan menggotong orang sakit dalam keadaan yang capek. Muka mereka atau raut mereka bisa kita bayangkan itu semakin bertambah kusut karena melihat keadaan yang tanpa jalan untuk masuk ke situ. Nah, kalau saudara sebagai teman, kalau saudara sebagai keluarga atau sebagai sahabat dari orang yang sakit itu, apa yang saudara lakukan ketika saudara pada posisi mereka? Saya bisa membayangkan, kita bisa akan mengatakan lebih baik kita pulang saja. Ya, pulang itu mungkin jalan yang terbaik. Tetapi bagi mereka tidak. Mereka tidak kehilangan akal, mereka tidak menyerah dengan keadaan, tetapi mereka justru mempunyai cara, yaitu mereka naik dan membuka atap yang di atasnya. Dan sesudah terbuka,
Mereka kemudian menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, tilam itu adalah tikar jerami yang kecil yang digunakan untuk tidur. Saudara, tindakan membobol atap rumah adalah sebuah tindakan yang tidak biasa. Tetapi saya mau mengatakan itu adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Tindakan yang dilakukan dengan kesungguh-sungguhan. Mengapa? Karena mereka ini sungguh-sungguh ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena kalau mereka tidak sungguh-sungguh, ya kalau teman mereka itu tidak sungguh-sungguh, temannya itu tidak akan sembuh. Karena itu tindakan kesungguh-sungguhan akan melahirkan sebuah ketangguhan. Dan ketangguhan itu mendatangkan iman yang sungguh kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus melihat iman mereka. Bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dalam ayat 5. Yesus kemudian berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Saudara, alangkah luar biasanya bahwa Yesus menanggapi iman sekelompok orang yang menggotong temannya itu dengan mengampuni dosa orang lumpuh itu dan menyembuhkannya dari penyakit yang dalam pemahaman mereka ketika itu tidak akan tersembuhkan. Nah, tentu dalam keseharian atau dalam kehidupan keseharian kita, bukankah kita sering menjumpai hal-hal yang dialami oleh keempat sahabat orang lumpuh tadi itu? Terkadang kita tidak melihat adanya jalan untuk masuk ke sebuah persoalan hidup. Tidak ada solusi, tidak ada kesempatan untuk masuk dalam setiap persoalan dan setiap pergumulan hidup. Kita kadang lelah, kecewa, serta merasa bahwa semua perjuangan yang kita laksanakan itu sia-sia adanya. Akan tetapi saudara-saudara, bila hanya kita berhenti pada perasaan-perasaan seperti itu, bagaimana keadaan bisa berubah? Keadaan hanyalah akan bisa berubah apabila seseorang tetap memiliki keyakinan dan kesungguh-sungguhan bahwa meskipun menghadapi keadaan yang begitu sulit seperti yang kita alami saat ini, begitu sulit keadaan yang terjadi, seakan kita merasa ini tanpa jalan keluar lagi, kita akan percayalah bahwa kita akan tetap menemukan jalan, karena jalan itu akan ada. Dan itu hanya bisa ditemukan. Jalan itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Karena itu milikilah iman yang sungguh kepadanya. Karena iman yang sungguh-sungguh akan melahirkan ketangguhan imanmu di dalam Tuhan. Terpuji Tuhan. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan malam ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mendengarkan sebuah lagu. Sang Tuhan tanamkan
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam ini. Kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Bahkan Tuhan dalam waktu sesaat Engkau telah beri kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk senantiasa memiliki iman yang sungguh dan benar, supaya kami terus memiliki ketangguhan iman di dalam Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami ini Tuhan, sungguh-sungguh kami lalui dengan penuh keyakinan dan iman yang benar kepada Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadip. Kiranya Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing, dalam rencana mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalani kehidupannya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam berbagai-bagai pergumulan hidup. Kami doakan jemaat-Mu yang saat ini bergumul oleh karena mereka dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa kepada-Mu, mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami, dan anak-anak kami. Kami berdoa untuk Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Ibu Yohana Mandaling, Ibu M. Palilu, Ibu Esther Bunga, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Maria Sanda, Ibu Dina Kamolan, Ibu Alfrida Tandililing, Ibu Ludia Ibong, Bapak Simon K. Arduan, Bapak Thomas Buntulobo, Diaken Julianus Nurasomba, Frankie Tulenan, Nyonya Elembang, Nyonya Marta Tombi, Nyonya Agustina Lande, yang saat ini Tuhan mereka dalam pergumulan karena sakit di rumah masing-masing. Kami pun doakan pada malam ini anak kekasih kami, Gabrian Topayung, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Awal Bros. Kami percaya Tuhan bahwa semua jemaat-Mu yang bergumul karena sakit saat ini, Engkau yang akan memberi kekuatan, Engkau yang akan memberi kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka, menjalani perawatan mereka dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul oleh karena terkena dampak dari COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka, yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan mereka. Engkau melindungi mereka dengan cara yang Tuhan nyatakan bagi seluruh jemaat-Mu. Sekalipun kadang kami tidak mengerti rencana-Mu, namun kami yakin Tuhan, rencana-Mu itu senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami doakan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi lansia. Berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa kuat beriman hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini merasakan sukacita melalui pertambahan usia. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya mereka semakin mengaminkan bahwa pertambahan usia itu adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk mereka semua. Bapa di sorga, kami juga mendoakan bersama-sama Ibu kekasih, Ibu Pendeta DM Anggui yang saat ini sedang mengalami duka cita. Kami berdoa Tuhan hiburkan mereka sekeluarga, supaya mereka juga akan selalu merasakan bahwa dalam duka yang mereka alami, topangan Tuhan dinyatakan. Berkati sepanjang pelayanan kami, berkati sepanjang kehidupan kami, dan dengarkan kami Tuhan yang berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sumber kekuatan, sumber kehidupan dalam sepanjang hidup yang kami jalani. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Demikian
renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Tuhan Yesus